kumpul bersama pada pagi hari ini. Kami menyambut dan mengucapkan terima kasih kepada setiap jemaat yang sudah datang tepat waktu sebagai wujud syukur dan hormat kita kepada Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Sebelum memulai ibadah ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami hingga hari ini. Saat ini kami datang dengan kerinduan untuk memuji dan menyembah-Mu. Dengan iman, kami yakin Kau telah hadir di sini. Persiapkan hati kami agar ibadah kami menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saat kita datang ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita datang dengan kerendahan hati kita. Kita nyatakan kasih kita kepadanya, karena hanya Yesus yang layak menerima segala puji dan hormat kita. Kita lebih lagi memuji, meninggikan nama Yesus. Segala puji, syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama
bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ibadah hari ini kita buka dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Sukacita yang sejati hanya bisa kita dapatkan dengan mengenal Allah yang benar. Mari bersama kita pujikan kesukaan yang ceria. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, paling alam yang setia, pohon suka yang teduh, terangmu menembuskan hati, mengenyangkan hawanya, yang mencari mendapati dalam dikau terangkan, wala membunyikan hormat puji padamu, bintang-bintang sekalian membesarkan namamu, ungkasmu bersukaria dengan bunga di lembah. Bagai sungai cari dia, ramai-ramai soraklah. Dan warna beribuan mengilaukan indahmu, yang menghibur sekalian, yang kuatin mengeluh. Atas sayang kesukaan kami pun kau naikkanlah, jadi atas kedukaan keterangmu yang cerah, atas kedukaan keterangmu yang cerah. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita merenung kasih Tuhan yang begitu ajaib, kita diingatkan bahwa keselamatan yang kita terima bukan karena kebaikan kita dan bukan karena kesalehan kita, melainkan hanya karena anugerah dan belas kasih-Nya. Kasih itu dinyatakannya di atas kayu salib. Kasih itu tidak menuntut kita untuk layak terlebih dahulu, melainkan memanggil kita datang apa adanya. Dengan kerendahan hati dan kejujuran, diiringi dengan pujian kasih yang ajaib, mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota, kasih yang ajaib
Tuhan, ku memuji Dia, ku mau tinggikan berkat Allah. Terang Injilnya, terang yang sesungguhnya. Terang Injilnya yang memberi hikmat kekuatan. Walau dalam gelap, yang memberi terang, yang memberi terang dan salibnya. Ku mau serahkan hidup untuk memuliakannya, menuntun mereka kepadanya. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah, ku mau masyurkan kasih Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ini kami anak-anak-Mu datang dengan penyesalan atas dosa yang telah kami lakukan, atas semua pikiran, perbuatan, dan perkataan kami yang mendukakan Tuhan dan sesama kami. Bila kami semua masih dilayakkan menghadap hadirat-Mu saat ini, itu semua karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Terima kasih atas pengampunan yang sudah Kau berikan kepada kami melalui Tuhan Yesus di atas Kalvari. Bimbing kami Roh Kudus agar kami hidup seturut kehendak Tuhan, mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan membawa orang yang belum beriman kepadamu agar memperoleh pengampunan yang sama seperti kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sadar bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh perbuatannya, melainkan hanya oleh iman kepada Kristus. Karena itu setelah kita mengakui dosa-dosa kita, mari kita terima berita anugerah darinya yang tertulis dalam Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Dan mari dengan sikap berdiri kita bacakan bersama petunjuk hidup baru bagi setiap kita yang tertulis dalam Amsal 23 ayat 23. Petunjuk hidup baru. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ketika kita berpegang pada kebenaran, hikmat, dan pengertian, hati kita diarahkan untuk memuji Sang Sumber hidup. Maka mari kita memujikan bersama-sama dengan seluruh ciptaan, langit dan bumi. Pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya membatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari kita pujikan bersama dengan lebih bersuka cita.
Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Kiranya segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar iman kita semakin dikuatkan. Kita pujikan, imanlah beri menang. Murid Yesus di dunia banyaklah godaan, nafsu iblis maupun ada selalu menyerang. Lawan
Pada pagi hari ini, kami sungguh mohon pertolongan Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Allah Roh Kudus menguasai hati kami, pikiran kami, tubuh kami, sehingga kami memahami apa yang Kau firmankan dan kami mau sungguh melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah kami bersuka cita saat kami mendengarkan kebenaran itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang Sola Fide. Sola Fide adalah salah satu slogan reformasi. Bulan Oktober adalah bulan reformasi. Kita tahu reformasi gereja terjadi tahun 1517. Tanggal 31 Oktober, Martin Luther, seorang rohaniwan, rahib gereja, menancapkan 95 dalil atau tesis pernyataan-pernyataan iman, bagaimana seseorang dibenarkan, bagaimana seseorang diselamatkan. Ada 5 slogan reformasi. Yang pertama adalah Sola Fide, apalagi Bapak Ibu sudah baca depan, Sola Gratia, Sola Scriptura, Solus Christus, dan Soli Deo Gloria. Nah, sepanjang bulan ini kita akan belajar sola-sola itu. Sola itu hanya, Sola Fide, fide itu iman, hanya iman. Subtema pada hari ini adalah pergumulan rohani tentang pembenaran manusia berdosa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar tentang reformasi, sejarah reformasi, khususnya mahasiswa teologia ya, saya harap jangan cuma baca 15-17-nya, baca juga yang 95 dalilnya. Ya, banyak orang 95 enggak dibaca, dilihat juga tidak gitu ya. Ini masalah besar. Apa sih isinya itu? Tolong dibaca. Nah, kita bagaimana? Boleh baca, silahkan akses di internet saudara, 95 dalil Martin Luther, langsung keluar bahasa Indonesia. Ya, bagus, isinya bagus, bagaimana menguatkan iman kita semua. Nah, problem utama masa reformasi gereja sampai saat ini adalah tentang doktrin pembenaran, justification, hanya oleh iman. Banyak gereja meyakini keselamatan atau pembenaran itu memang hanya oleh iman semesta. Hanya iman semata-mata, tidak ada yang lain. Tetapi banyak juga gereja berkata, tidak, iman memang diperlukan. Tetapi harus dengan ini, itu, perbuatan baik, hal-hal yang mendukung iman itu sehingga engkau bisa dibenarkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah problem utama. Bukan hanya pada waktu reformasi, tapi sampai saat ini. Dan itu kita bisa pahami melalui teologi-teologi yang kita baca dari masing-masing gereja. Nah, problem statement yang akan kita bahas pada malam hari ini, atau pernyataan problem, bagaimanakah manusia berdosa dapat menjadi benar? Nah ini, jadi manusia berdosa adalah tidak benar. Bagaimana caranya dapat menjadi benar? Itu yang perlu kita jawab. Lalu apakah iman itu berkaitan dengan pembenaran? Lalu yang ketiga, apa fungsi perbuatan baik bagi pembenaran manusia yang berdosa, manusia yang tidak benar itu? Ya, ada 3, tapi jangan khawatir, 3 ini kita akan ringkas sedemikian rupa sehingga kita bisa dalam waktu singkat bisa memahaminya sebagai pemahaman kita tentang doktrin pembenaran hanya oleh iman. Nah, Martin Luther dengan 3 pertanyaan ini dia bergumul dan dia bersaksi tentang pergumulan rohaninya. Bagaimana dia, manusia berdosa yang tidak benar, bisa atau dapat menjadi benar. Pergumulan Martin Luther secara rohani, dia sadar, Bapak Ibu sekalian, dia orang berdosa. Dia sadar dia tidak benar.
Coba lihat kiri kanan, ada orang yang berdosa di sini? Semua berdosa ya. Ya, ia mengaku dosa. Oleh karena itu dia mengaku dosanya kepada seniornya. Pada saat itu orang kalau mau mengaku dosa, dia ada perantaraan. Ya, orang lain, senior, dia seorang imam, seorang rohaniwan, dia akan mengaku dosa kepada seniornya. Lalu dia masuk bilik pengakuan dosa. Ada bilik pengakuan dosa, lalu seniornya di luar. Lalu dia mengaku dosa. Pak, saya sudah melakukan ini itu. Hari ini saya berbuat jahat dengan pikiran saya. Ingat, dosa itu belum dilakukan, baru dipikirkan sudah berdosa. Ya, baru lihat, mengingini saja sudah berdosa. Jadi dosa itu sangat-sangat menakutkan dan sangat-sangat kejam. Belum dilakukan, sudah berdosa walaupun kita mengingini punyanya orang lain. Ya, 10 hukum, jangan kau mengingini harta orang lain, sapinya orang lain, emasnya orang lain, istrinya orang. Nah, ya itu ada, ya. Jangan mengingini yang engkau tidak berhak. Nah, itu dia, itu dosa, baru ingin saja sudah berdosa terhadap yang tidak berhak. Nah, Bapak Ibu sekalian, dia mengaku dosa. Lalu imamnya seniornya, imam yang senior ini Tuhan Yesus berkata, Martin Luther, ya, engkau dalam kasih dan anugerah Allah, engkau pasti diampuni, engkau pasti diselamatkan, engkau berdosa bisa jadi benar. Tetapi pada waktu itu ada yang namanya doktrin pemuasan Allah. Allah harus dipuaskan, satisfaction. Apa itu pemuasan Allah? Engkau bisa dibenarkan. Memang kasih karunia Allah ada padamu, tetapi untuk memuaskan Allah, supaya pembenaran itu sempurna, engkau harus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, ini di sini sobat sekalian, doktrin satisfaction ini menjadi pergumulan Martin Luther. Tapi dia belum tahu apanya. Oke, dia akan lakukan. Pak, apa yang harus saya lakukan? Jadi doktrin pemuasan Allah itu pelaksananya itu macam-macam. Salah satunya adalah, oh Martin Luther, engkau harus berdoa Bapa kami 30 kali sehari selama 30 hari. Maka dosamu akan diampuni. Waduh, ya. Martin Luther, oh cuma 30 kali sehari, oke lah. 30 hari, oh singkat, no problem, begitu ya. Maka dia lakukan itu, saudara-saudara. Apalagi Pak, sebelum saya pergi, oh selain itu jangan lupa ke gereja. Ya, engkau seorang rahib, tiap hari harus datang ke gereja jam 6 pagi. Tidak boleh terlambat. Jangan sampai umat datang, karena gereja itu terbuka 24 jam. Jangan sampai umat datang, kamu belum datang. Oke, baik Pak, siap. Datang jam 5. 30 hari kemudian dia datang. Pak, kok saya merasa enggak kok gak marem Pak, gak mantap, saya sudah melakukannya. Bahkan jangan tekan 30 kali sehari berdoa Bapa kami, saya tambahi Pak. Tapi kok saya gak mantap ya Pak. Gimana Pak? Terlebih lagi dalam masa-masa itu saya kadang-kadang memikirkan hal-hal yang buruk Pak. Dosa lagi Pak, gimana ini? Oke, gini. Kasih Allah ada padamu, anugerah ada padamu. Oleh karena itu selain 30 kali sehari doa Bapa kami, engkau juga harus menghafal Alkitab 5 pasal sehari. Wah, macam-macam untuk memuaskan Allah, perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan saleh itu harus dilakukan. Nah, kebetulan Bapak Ibu sekalian, pada saat itu Pak Paus sedang membangun apa? Ingat? Gereja Santo Petrus yang ada di Vatikan Roma. Siapa yang pernah ke Vatikan? Belum pernah? Belum? Saya juga belum. Jangan khawatir. Kalau mau ke sana, ajak saya. Itu gereja megah sekali saudara. Saya lihat dari gambarnya luar biasa. Dari luar aja megah. Jadi Pak Paus kalau Jumat Agung, dia keluar kan dari sana, dia berkhotbah ribuan orang saudara. Ribuan orang, sound systemnya tuh, wah ini kalah jauh.
itu puluhan ribu di ruang terbuka. Wah, hebat sekali. Itu dibangun pada saat itu tahun 1500-an. Pada saat itu Pak Paus sedang membangun Santo Baru Petrus yang besarnya minta ampun. Dalamnya indah sekali, Bapak Ibu sekalian, itu dari gambar internet ya. Nah, kebetulan Pak Luther, Pak Paus sedang membangun Santo Petrus, Basilika Petrus ya. Basilika itu mempunyai syarat. Dikatakan basilika itu bukan cuma gedung, tapi harus berbentuk salib. Kalau lihat dari atas pakai drone zaman sekarang, ya itu bentuknya harus salib. Betul? Yang punya drone coba kasih ke sana, kalau nggak ditembak ya. Ya nggak boleh drone sembarangan. Nah, gereja yang bentuknya salib kalau pakai drone di atas di Surabaya ada? Ada? Mana Pak kira-kira? Kalau di atas itu bentuknya salib. GKI Pergolan Bunder. Nah, lihat dari atas itu bentuknya salib. Nah, itu ciri khas yang disebut basilika. Jadi kalau gedung gereja Santo Petrus yang di sini Yakobus itu bukan basilika. Jadi dalam tradisi Katolik kalau buat basilika harus berbentuk salib. Di IKN itu basilika. Untuk basilika itu enggak harus izin Pak Paus. Oh, kamu buat bentuk basilika harus izin Pak Paulus. Yang di IKN itu bentuknya basilika. Salib itu dapat tanda tangan Pak Paus. Wah, jadi keren banget saudara-saudara. Kebetulan Pak Luther, Pak Paus sedang bangun. Oleh karena itu selain 30 kali doa Bapa kami, selain apa lagi tadi? Menghafal Alkitab 5 pasal sehari, plus sumbangan. Itulah yang disebut dengan indulgensia, surat pengurangan hukuman dosa. Supaya Allah puas Pak Martin Luther, bagaimana? Siap? Siap Pak. Berapa Pak? Sakrelani. Nah gitu ya. Itulah yang disebut dengan doktrin memuaskan Allah, satisfaction dan atrisi. Atrisi itu adalah melakukan segala perbuatan baik itu, hal-hal yang salah itu dengan rasa takut. Kalau saya tidak melakukan hal itu, dosa saya tidak diampuni, saudara-saudara. Ya, satisfaction dan atrisi adalah beban religius. Bapak Ibu sekalian, datang ke gereja suatu beban. Aduh, kalau aku nggak datang ke gereja tokoku nanti nggak ada pembelinya, betul? Kasihan kalau Anda datang ke gereja sebagai beban. Kalau saya nggak datang ke gereja, nanti saya nggak diberkati. Aduh, itu beban saudara. Terus bagaimana dong? Gitu ya. Atrisi, ya, atrisi itu dari kata atrisio, berasal dari bahasa Latin aterere, artinya mengikis atau menghancurkan sebagian. Ingat, atrisi itulah melakukan perbuatan baik yang mengikis atau menghancurkan sebagian dosa-dosa kita. Tidak seluruhnya. Dalam konteks rohani, atrisi menggambarkan hati yang terkikis oleh rasa bersalah, tapi belum sepenuhnya remuk karena kasih kepada Tuhan. Karena apa? Melakukan perbuatan baik, melakukan kesalehan karena rasa takut hukuman. Artinya penyesalan karena takut hukuman, bukan karena kasih kepada Allah. Kalau Anda datang ke gereja karena takut dihukum Tuhan, itu namanya atrisi. Ada seperti itu? Banyak, saudara-saudara. Jangan khawatir ya. Nanti kita akan membahas bagaimana atrisi itu digantikan dengan kontrisi. Nah ya, baik, lanjut. Luther menyebutnya sebagai pertobatan ala orang melihat tiang gantungan. Aduh, cilaka kalau saya tidak melakukan kesalahan-kesalahan ini. Saya bagaikan melihat tiang gantungan. Kalau saya tidak melihat, kalau saya tidak melakukan, maka saya akan digantung. Segala perbuatan saleh saya hanya lahir dari rasa takut, bukan kasih. Atrisi tidak memiliki nilai religius sejati karena tidak mengubah hati, tidak mengubah isi hati saudara, batin saudara, hanya rasa takut belaka. Bapak
Bapak Ibu sekalian, kalau kita datang beribadah, kita melayani karena takut nanti dikunjungi Pak Pendeta atau Pak Penatua, itu masalah, saudara. Rekan-rekan pelayanan, kalau Anda melayani, kalau berdasarkan rasa takut nanti dimarahi seksi ibadah, itu masalah. Ya, bagian mulmet, kalau Anda melayani gemeteran, ya, harus sebaik-baiknya, kalau salah orang nengok semua ke dia, betul? Itu masalah. Itu beban religius, saudara. Lihat ini nih, kotak persepuluhan nih. Lihat Bapak Ibu, aduh, beban. Kalau kita memberikan persembahan, persepuluhan, karena takut nanti tidak diberkati, lihat kotak ini sudah jadi beban. Aduh, itu masalah. Itulah yang disebut atrisi atau beban religius. Nah, Bapak Ibu sekalian, klik. Nah, beban religius dalam doktrin satisfaction atau memuaskan Allah dan atrisi membuat Martin Luther merasa apa yang dilakukannya tidak memiliki kepastian kebenaran. Dia bertanya-tanya, benar tak apa yang aku lakukan ini memuaskan Allah? Benarkah apa yang lakukan ini Allah pasti puas? Karena pada saat melakukan kebenaran-kebenaran itu, melakukan kegiatan rohani, melakukan perbuatan baik, saya juga masih berdosa. Contoh, karena takut hukuman Allah, saya melakukan perbuatan baik, motivasinya sudah menjadi tidak benar di hadapan Allah. Bagaimana Allah bisa puas? Baru motivasi yang salah membuat kita sudah berdosa. Inilah yang dirasakan oleh Pak Martin Luther. Sungguhkah saya memiliki pembenaran itu dengan melakukan perbuatan baik? Beban religius membuat Martin Luther bertanya-tanya secara teologis. Sungguhkah apa yang aku kerjakan menghasilkan kepastian pembenaran? Karena apa? Karena saya melakukan itu berdasarkan kemampuan saya. Saya melakukan hal itu berdasarkan hikmat saya. Saya melakukan itu berdasarkan apa yang bisa saya lakukan. Pembenaran dari sisi manusia, sungguhkah menghasilkan kepastian pembenaran Allah? Bapak Ibu sekalian, inilah problem dari Martin Luther. Jawabannya, ayo kita baca 1, 2, 3. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu sekalian, dalam melakukan hal itu Martin Luther membaca firman Tuhan. Pada waktu dia melakukan segala kesalehannya itu, perbuatan-perbuatan baik itu, dia baca ini, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Bapak Ibu sekalian, gak ada yang benar dari kita, karena sudah jelas semua orang telah berbuat dosa. Nah Bapak Ibu sekalian, dosa adalah terpisah total dari Allah, total separation. Situasi manusia berdosa statusnya adalah tidak benar. Itulah yang dikatakan Calvinisme tentang total depravity, kerusakan total, kehancuran total, ketidakberdayaan total. Dalam ketidakberdayaan total ini apa yang kau lakukan semuanya sia-sia, karena engkau terpisah dari Allah. Tidak ada yang memampukan engkau masuk ke dalam persekutuan dengan Allah, engkau sudah terpisah. Jadi apa yang saya lakukan dalam dunia ini untuk saya bisa dibenarkan oleh Allah, saudara-saudara, karena saya, Anda, kita semua sudah dalam kerusakan total, statusnya rusak-rusakan, saudara. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah manusia berdosa dapat menjadi benar? Ini penting. Kamu tahu? Yuk kita baca satu-satu. 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus
supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu sekalian, ini ayat membingungkan banyak orang. Hukum Taurat itu kitab Perjanjian Lama, Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya hukum kasih, benar? Hukum yang terutama, hukum yang melandani segala hukum. Kasihlah Allah dengan segenap jiwamu, tubuhmu, akal budimu, dengan segenap totalitas hidupmu. Dan hukum Taurat mengajarkan perbuatan-perbuatan baik, menolak perbuatan jahat. Hukum Taurat mengajarkan moralitas yang benar dan yang baik. Tapi firman Tuhan berkata, jika kamu melakukan hukum Taurat atau perbuatan-perbuatan baik, engkau juga tidak bisa dibenarkan. Bapak Ibu sekalian, kita tahu kan dana haji, masalah kan? Lalu ada seorang rohaniwan yang terlibat di dalamnya, silakan baca sendiri, mengembalikan dana yang tidak halal ke KPK. Seorang ahli hukum berkata, walaupun dia sudah mengembalikan dana yang tidak halal itu, dia tetap bersalah. Mengembalikan uang itu tidak menghapus kesalahannya. Bisa paham Bapak Ibu sekalian? Perbuatan baik itu dia kembalikan semuanya dengan setulus hati, dengan kesadaran, ya saya balikan karena ini uang tidak halal. Dia kembalikan seutuhnya. Kalau perlu pakai bunga mungkin dia kasih, saudara. Tapi ahli hukum juga ngomong, ya Anda sudah berbuat salah dan apa yang kau kembalikan, perbuatan itu tidak akan menghapus perbuatan salahmu. Demikian pula dalam hukum di seluruh dunia, hukum manusia. Perbuatan baik tidak akan menghapus perbuatan salah. Tidak akan pernah. Salah ya salah, benar ya benar. Itu terpisah, saudara. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini penting kita pahami. Sesaleh-salehnya orang, kalau dia tidak beriman kepada Kristus, itu masalah. Yuk kita lanjutkan. Bagaimanakah manusia berdosa dapat menjadi benar? Ya, kita baca lagi. 1, 2, 3. Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Disinilah kuncinya, saudara. Yang pertama, perbuatan baik, bahkan melakukan perintah Tuhan, enggak bisa dibenarkan. Karena itu pada dasarnya itu usaha kita sendiri. Tapi firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 9 dengan tegas berkata, kita sekarang dibenarkan. Bukan membenarkan. Membenarkan itu usaha saya sendiri, usaha saudara. Tapi kita dibenarkan oleh darahnya, yaitu darah Kristus. Kita pasti akan diselamatkan dari murka. Dengan kata lain, pada saat kita dibenarkan, tidak ada jasa sedikit pun dari diri kita. Nah, oleh karena itu mari kita baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dari ayat-ayat ini, apakah iman termasuk anugerah Allah atau hasil kerja manusia? Oh, aku beriman. Aku. Ayat ini mengatakan, jangan sombong. Jangan memegahkan diri. Jelas-jelas keselamatan anugerah Allah. Dan iman pun itu adalah anugerah Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedang mempelajari teologi reformasi, kita adalah gereja reform, GKT Kristus, GKT, Gereja Kristus Tuhan, itu adalah gereja reform. Saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian, apa ciri gereja reform? Kalau ibadah pasti ada votum. Ibadah ini diselenggarakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Diselenggarakan dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Nah, itu gereja reform, ada votumnya. GKI, GKA, GKT, Gemim, ya Pak ya, Gemim ya. Ada lagi GPIB. Nah, itu gereja-gereja reform. Nah, ya, itu salah cirinya. Karena itu liturgi yang
menjadi paten yang ditemukan atau yang ditambahkan oleh Calvin. Ya, oke, itu pengetahuan saja. Kalau kita sedang mempelajari teologi reformasi, penting untuk membuang jauh-jauh pandangan yang keliru tentang iman, sola fide, yang menganggap iman berasal dari manusia. Iman menjadi menyimpang ketika dipahami secara antroposentris humanisme, yaitu berpusat pada manusia sebagai suatu bentuk pengetahuan intelektualisme, tindakan moralisme, atau perasaan emosionalisme. Iman bukanlah hasil ciptaan manusia, baik melalui kehendak, akal budi, maupun penyerahan diri secara emosional. Bapak Ibu sekalian, jadi iman itu apa? Kalau bukan dari ciptaan manusia, bukan dari hati saya, bukan dari pikiran saya. Ini penting menjadi pertanyaan yang kedua harus kita jawab. Pertanyaan pertama kita sudah jawab, bukan? Kita dibenarkan oleh darah Kristus saja. Nah, apa itu iman? Iman yang membawa kepada keselamatan adalah anugerah Allah, di mana setiap orang bisa beriman jika ia terengkuh oleh Allah. Unconditional election, irresistible of grace, terengkuh oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, itu dalam bahasa tulip, ya, kita ingat unconditional election. Bagaimana saya bisa terengkuh oleh Allah? Coba istri saya, mana istri saya? Coba sini istri saya, maju ke depan. Gak boleh istri orang lain kan, karena saya akan memperagakan hal yang bukan muhrimnya, gak boleh dilakukan, ya. Nah, bagaimana saya bisa direngkuh oleh Allah? Ini katakan Martin Luther yang bergumul dengan beban rohaninya. Bagaimana saya bisa terengkuh oleh Allah? Terengkuh itu kata negatif, saudara. Terengkuh atau direngkuh oleh Allah. Allah datang, ini jurang pemisah. Hanya Allah sendiri yang bisa melewati jurang pemisah. Allah datang merengkuh Pak Martin Luther, saudara. Bagaimana Allah bisa merengkuh? Dia memilih Martin Luther. Dalam firman Tuhan dikatakan, engkau sudah dipilih sejak dunia belum dijadikan. Unconditional love, unconditional election, saudara. Dia masih berdosa, tapi Allah merengkuh, saudara. Ini penting kita pahami. Sudah. Stres dia, stres. Berbeban berat. Saudara sekalian, Allah merengkuh. Rengkuhannya itu tidak terputuskan, tidak pernah lepas. Ingat, dalam perjanjian lama, umat Allah adalah istri dari Allah. Allah adalah suami dan umatnya adalah istrinya. Dan dalam perjanjian baru kita adalah mempelai Kristus. Dan itu adalah ikatan yang tak terputuskan. Pada saat Allah datang merengkuh, karena manusia tidak bisa datang kepada Allah, Allah datang merengkuh. Itu tidak putus, tidak lepas. Dia akan rengkuh karena engkau sekarang statusnya dibenarkan dan engkau statusnya menjadi istriku. Berdasarkan hal itu, saudara-saudara, maka ikatan perkawinan di dalam gereja itu hanya bisa dipisahkan oleh maut. Allah sendiri yang memberi contoh. Ya, Allah sendiri yang memberi contoh. Jadi pada saat direngkuh, Tuhan tidak pernah melepaskan rengkuhannya lagi. Engkau sekarang benar, engkau sekarang istriku, dan anugerah Allah mengalir. Itu yang dikatakan dengan irresistible of grace. Anugerah yang tak dapat tertolak. Ya, kita ingat tulip, ya, bukan? T, total depravity, kerusakan total, manusia nggak bisa apa-apa. Lalu ada unconditional election. Allah memilih merengkuhmu. Ini tindakan Allah, saudara, luar biasa sekali. Dan pada saat engkau terengkuh, ada anugerah yang tak tertolak. Jangan engkau sombong dengan imanmu, karena iman adalah kondisi terengkuh. Engkau bisa beriman karena engkau terengkuh oleh Allah. Jadi iman itu pun adalah anugerah
Allah, saudara-saudara. Jangan ada orang yang bisa memegahkan diri. Iman, kondisi terengkuh oleh kasih Allah, manusia berdosa dibenarkan oleh rengkuhan Allah itu. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Sehingga iman bukan untuk disombongkan. Iman bukan untuk dibangga-banggakan. Tapi iman adalah kita menerima anugerah Allah. Kita sungguh-sungguh menerima pembenaran Allah. Dan kita dijadikan status menjadi orang yang istimewa, istri Allah. Siapakah orang paling istimewa di rumahmu? Hai para suami, istrimu. Hai para istri, siapakah orang paling istimewa di rumahmu? Suamimu. Bukan yang lain. Allah mengistimewakan dengan anugerah rengkuhannya itu yang tidak pernah lepas. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah pahami bagaimana kita bisa diselamatkan oleh darah Kristus, bagaimana iman untuk mencapai keselamatan itu oleh iman kepada Kristus, yaitu direngkuh oleh Allah, itu anugerah. Lalu apa fungsi perbuatan baik bagi pembenaran manusia berdosa, saudara-saudara? Perbuatan baik adalah buah dari keselamatan oleh iman. Ada yang namanya doktrin kontrisi, ya. Artinya apa? Hati kita, ego kita, kemanusiaan kita, kehendak bebas kita, saudara-saudara, semua itu dihancurkan, diremukkan, dan dilumatkan, dan akan diperbaharui dengan rengkuhan Kristus. Jadi kalau kita masih egois, masih berbangga hati, aku melakukan hal-hal ini supaya aku bisa dibenarkan, diselamatkan, itu masalah besar, saudara. Tapi orang yang hancur hatinya, firman Tuhan berkata, orang yang hancur hatinya, patah hatinya, tidak kau pandang hina yang Allah. Tidak dipandang hina, tapi justru Allah akan memulihkan. Dan pemulihan itu ada dalam persekutuan dengan Allah. Pada saat kita direngkuh oleh Allah, kita dipersekutukan kembali. Kita mendapatkan persekutuan yang dulu dipisahkan oleh dosa. Dan persekutuan itu adalah puncak kebahagiaan manusia. Dulunya bermusuhan, bisa damai. Dulunya dipisahkan, bisa bersekutu kembali. Itu semua karena anugerah Allah. Atrisi melakukan segala perbuatan baik bukan karena supaya kita dibenarkan, tapi kita sudah memperoleh kebenaran. Atrisi melakukan kesalehan-kesalehan rohani bukan untuk mendapatkan kebenaran, bukan supaya dibenarkan, tetapi karena kita sudah dibenarkan, Bapak Ibu sekalian. Itulah yang namanya pertobatan sejati. Jadi pada saat kita masuk ke gereja, itu bukan beban rohani, bukan beban religius, bukan beban keagamaan, tapi itulah ucapan syukur kepada Tuhan. Ya Bapa, aku mengucap syukur. Engkau sudah membenarkan dirimu, sehingga pada saat kita masuk ke gereja, kita bersekutu dengan Bapa. Kita bersekutu dengan Kristus. Ingat Bapak Ibu sekalian, ibadah kita adalah ibadah di mana Allah hadir. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Allah hadir. Bukan ibadah yang menghadirkan Allah. Pernah sering saya dengar ibadah yang berusaha menghadirkan Allah. Bukan. Kalau kita berusaha menghadirkan Allah, percayalah Allah tidak akan pernah hadir. Karena di situ terletak kesombongan manusia. Karena dia berusaha menghadirkan Allah dengan caranya sendiri, dengan puji-pujian, dengan tari-tarian, dengan khotbah yang hebat. Macam-macam itu semua usaha manusia dan itu gagal. Tapi ibadah kita sesuai dengan firman Tuhan, Allah hadir. Allah hadir jam berapa? Kalau ibadah jam 7, saudara, kira-kira? Tanya sendiri, jawab sendiri ya. Allah hadir sebelum jam 7. Kalau Allah jam 9, Allah hadir jam berapa Pak Pendatua? 9.15?
Rugi saudara. Ibadah ini berkenan pada Tuhan karena Allah hadir. Amin. Jangan menghadiri di mana Allah tidak hadir. Jangan menghadiri Allah di mana ibadah yang menghadirkan, yang mencoba menghadirkan Allah. Sia-sia nyanyianmu, sia-sia pujianmu, sia-sia apapun yang kau lakukan, sia-sia persembahanmu. Yang senang gereja nih saudara. Tapi di mana Allah hadir, persembahan kita, persepuluhan kita itu untuk membesarkan nama Tuhan. Amin. Bukan beban rohani, tapi ucapan syukur. Kita sudah diberkati, bukan sekedar berkat jasmani, tapi anugerah keselamatan, anugerah pembenaran, karena kita direngkuh oleh Tuhan. Itulah sola fide. Kita dibenarkan hanya iman, dan iman pun karena kita direngkuh oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam teologi reformasi, kontrisi tidak dipahami sebagai perbuatan manusia yang menghasilkan pengampunan atau pembenaran atau keselamatan, melainkan buah dari iman yang dilakukan sebagai ketekunan orang-orang kudus. Tulip yang terakhir itu perseverance of faith of saints. Ketekunan orang-orang kudus artinya apa sih? Orang-orang kudus, kita semua orang-orang kudus, orang yang sudah dipisahkan dari maut. Ini maut sudah diambil, sudah dipisahkan. Orang-orang yang sudah dipisahkan ini, yang sudah direngkuh oleh Tuhan ini, keselamatannya tidak pernah hilang. Karena Allah merengkuh senantiasa. Dan dalam rengkuhan Allah itu dia bertekun melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kesalehan-kesalehan rohani. Membaca firman Tuhan, berdoa. Di dalam rengkuhannya itu dia merasa sejahtera. Tidak ada yang namanya beban religius. Tapi anugerah yang datang dari Allah memampukan dia melakukan apa yang dikehendaki Allah. Melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu pada saat kita melakukan firman Tuhan, saudara-saudara, kasihlah Allahmu, Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan kasihlah sesamamu, dan perbuatan-perbuatan yang lain lagi. Itu bukan beban, tapi itu sebagai buah dari iman. Orang yang terengkuh oleh kuasa Allah, terengkuh oleh Allah sendiri, pastilah saudara-saudara melakukan apa yang Tuhan perintahkan sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Perjanjian lama, perjanjian baru, mengajarkan moralitas, perbuatan-perbuatan baik. Lakukan itu semua saudara-saudara, karena kita sudah dibenarkan. Lalu terjadilah efek yang luar biasa saudara. Eropa pada zaman itu masuk dalam zaman kegelapan, the Dark Ages. Dark Ages sangat memprihatinkan karena justru pada saat zaman gereja berkuasa. 1000 tahun the Dark Ages. 1000 tahun masa kegelapan. Dari kira-kira tahun 500 sampai tahun 1500. Gereja berkuasa. Justru pada saat itu dunia berada dalam kegelapan. Karena apa? Masalah atrisi itu. Orang melakukan perbuatan-perbuatan baik karena takut. Tapi setelah kontrisi, orang melakukan perbuatan-perbuatan baik karena sudah diampuni, sudah dianugerahkan dengan keselamatan yang luar biasa itu. Eropa maju pesat saudara-saudara. Banyak orang belajar, yes aku belajar karena aku sudah diberkati Tuhan. Aku berusaha, ya karena aku sudah diberkati Tuhan. Terjadilah revolusi industri, pengetahuan maju pesat karena orang tidak dibebani lagi dengan masalah-masalah religius. Orang bukan berada dalam ketakutan, tapi dalam kegembiraan, di dalam sukacita. Coba perhatikan saudara, negara-negara Kristen lebih maju bukan dari negara-negara yang melakukan perbuatan karena takut. Ya, termasuk Indonesia kali ya, melakukan ini itu karena takut, ya kan? Tapi kita orang beriman, lakukanlah perbuatan baik karena kita sudah dibebaskan. Amin. Bukan rasa takut, tapi rasa sukacita. Kalau Anda bekerja, bekerjalah sebaik mungkin. Pada waktu saya bekerja pertama kali saudara, saya kerja di toko baju, ya.
department store ya di Manado. Pertama kali saya kerja. Senangnya minta ampun saudara, senangnya minta ampun. Bisa kerja, lulus kuliah bisa kerja. Sekarang orang lulus kuliah kan susah cari kerja ya. Lamar sana sini, ribuan lamaran bahkan nggak keterima. Waktu itu saya lulus kerja pertama kali di department store. Apa yang dilakukan yang kerja di department store toko baju 8 jam harus berdiri. Betul ya? Betul? 8 jam harus berdiri jaga baju. Karena saya senang dapat kerjaan saudara. Saya senang banget. Salaman semua. Makanya saya salaman senyum terus kan. Udah terbiasa 8 jam. 2 jam gak masalah. 8 jam saudara. Ya. Saya salami, saya suka cita banget. Gajinya kecil saudara. Ya. Kalau ukuran UMR di bawah UMR. Tapi saya suka cita banget. Dapat kerjaan dan saya melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Kalau melayani pelanggan harus senyum, harus sukacita, harus helpful. Dia tanya ini tanya itu, kasih tahu. Bos bilang begitu ya. Siap bos. 8 jam senyum sana sini ya. Melayani dengan bagus, seneng apa yang datang seneng. Bayangkan itu diterapkan di gereja. Wah, keren banget ya. Setengah jam udah capek ya. Minimal 2 jam Pak Penatua ya. Penatua sini ada juga. Ya, 2 jam salaman no problem. Nah itu saya lakukan karena sukacita. Bukan beban. Ada bos saya waktu itu galak saudara. Suka lihat dari jauh. Wah bener saudara. Tapi saya karena memang sukacita, tidak ada beban, ya saya santai aja, gak takut sama bos. Tapi yang lain, bos toko. Ya emang kenapa bos teko? Kalau kita bekerja bagus kan nanti cepet naik gaji. Wah saya kasih semangat gitu. Iya sih tapi bos serem. Ya karena kamu motivasinya apa? Bekerja karena takut. Saya lihat teman-teman saya tidak melakukan tugasnya dengan baik. Melakukan dengan baik kalau ada bos saja. Itu masalah saudara. Ya, jadi apa yang kita lakukan, apapun perbuatan baik kita, persembahan, persepuluhan kita berikan dengan sukacita. Karena persembahan persepuluhan kita ungkapan apa? Ucapan syukur. Amin. Sudah diberkati. Amin. Kita datang gereja dengan penuh sorak-sorai. Amin. Karena kita semua sudah dibenarkan menjadi orang yang bebas dan rengkuhan Allah itu. Keselamatan kekal itu tidak akan pernah putus dari hidup kita. Teologia sudah dan belum. Kita sudah mendapatkan keselamatan, kita sudah mendapatkan kebenaran, tapi memang kita belum mengakhiri hidup ini. Artinya apa? Saat kita mengakhiri hidup ini, kita akan bersekutu dengan Bapa di surga selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Biarlah hari ini kami sungguh dikuatkan, dihibur, dan diteguhkan iman kami. Dan kami mengakui dosa-dosa kami bila kami merasa ada jasa dalam keselamatan ini, dalam pembenaran ini. Tapi hanya iman yang Kau berikan kepada kami boleh sadar ini adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian silakan berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Terima kasih pada Pendeta Emil yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kiranya iman kita semakin dikuatkan mengikut Yesus. Ketika iman kita lemah, kekhawatiran sering menguasai hati kita. Tetapi dengan bertumbuhnya iman, kekhawatiran itu akan semakin berkurang. Mari kita nyanyikan sebuah pujian yang terinspirasi dari perkataan Yesus dalam Matius 6 ayat 23 sampai 34. Jangan kamu khawatir. Setelah kita pujikan pujian ini, jemaat dapat memberikan perpuluhan dan kantong persembahan dapat dijalankan. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jemaat dapat memperhatikan warta jemaat untuk minggu ini. Hari ini adalah minggu pertama bulan Oktober. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan atas segala berkat-Nya pada kita dengan membawa persembahan perpuluhan kita. Mengundang setiap jemaat untuk hadir dalam persekutuan doa hari Rabu dengan tema Tuhan adalah harapan. Persekutuan Pasutri akan dibawakan oleh Pendeta Edi Untoro dengan tema The Extraordinary Love. Pemberkatan pernikahan untuk Saudara Max dan Saudari Rosi serta Saudara Stefanus dan Saudari Ega. Kiranya jemaat dapat mendukung dalam doa. Dan bila ada keberatan dapat memberitahu kepada majelis dan hamba Tuhan. Berita kelahiran, bersyukur atas kelahiran anak dari Bapak Ibu Yoel bernama Joanna Alingga. Kiranya Tuhan memberkati pertumbuhannya. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Dan berikut laporan persembahan 28 September. Mari kita pujikan pujian ini. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Dengan iman kita katakan, aku tidak khawatir. Burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara.
Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Bapa yang penuh kasih, kami datang mengucap syukur atas segala berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami tahu seringkali hati kami dipenuhi kekhawatiran akan kebutuhan kami. Tetapi hari ini kami mau belajar percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia memelihara. Dengan iman kami mempersembahkan sebagian dari apa yang kami terima sebagai tanda syukur dan pengakuan bahwa hidup kami sepenuhnya milik-Mu. Teguhkanlah iman kami ya Tuhan, agar dalam setiap kekhawatiran kami tetap mengandalkan Engkau, Sang sumber berkat yang tidak pernah meninggalkan kami. Terimalah persembahan ini dan pakailah untuk kemuliaan nama-Mu serta pekerjaan-Mu melalui gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambutan oleh Pendeta Emil. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Sudah lega? Oke, kasih kiri kanan senyum yang paling manis. Ya, gitu ya. Baik, terima kasih atas nama gereja. Saya menyambut Bapak Ibu sekalian dalam ibadah yang kedua ini. Biarlah ibadah ini sungguh ibadah yang memuliakan Tuhan. Saya juga menyambut Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali hadir tempat ini. Mungkin ada, bisa angkat tangan sejenak. Ada pertama kali hadir beribadah? Kanan saya, sebelah kiri saya, tidak ada. Baik, terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita tadi sudah melihat pengumuman ya. Mengucap syukur juga, terima kasih kepada setiap pelayan ibadah hari ini. Tuhan juga memberkati. Dan kita mengucap syukur juga Bapak Ibu sekalian, karena sudah lahir tengah-tengah kita seorang bayi dari orang tua Bapak Yoel dan Ibu Rima. Pak Yoel bisa berdiri sebentar? Nah ini dia, kasih selamat dengan Pak Yoel ya. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati ya. Dan kita juga mendoakan bagi yang mau menikah tanggal 11 dan tanggal 18, Saudari Max dan Saudari Rosi. Ada orangnya di sini? Max dan Rosi ada? Oh ada, coba berdiri. Nah ini saudara, oke. Silakan duduk ya. Dan juga Stefanus dan Ega. Nah ini Ega, Stefanus yang di belakang sana. Ya, kita butuhkan tepuk tangan ya. Nah. Kenapa harus ditayangkan 2 minggu? Ya kan, yang Max sudah dari minggu lalu, Stefanus baru minggu ini dan minggu depan. Kenapa harus 2 minggu? Harus ditayangkan. Itu ada 2 hal. Yang pertama, kita mendoakan mereka, ya, supaya pernikahan mereka baik. Mereka sungguh-sungguh diberkati. Karena Bapak Ibu sekalian, bagi yang sudah menikah, saya tanya yang bagi sudah menikah ini ya. Menikah itu enaknya cuma 5%, betul ya? Betul ya? Enaknya cuma 5%. Kok enggak senyum? Kalau saya benar, 5% aja enaknya. Karena yang 95% enak banget lah. Enak sekali saudara-saudara. Maksudnya pernikahan Kristen itu harus apa? Harus bersuka cita karena Allah hadir dalam pernikahanmu. Amin. Nah oleh karena itu kita doakan mereka supaya pernikahan mereka adalah pernikahan yang berbahagia. Ingat, pernikahan Kristen hanya enaknya 5%. Yang 95% enak sekali, Bu Suecu juga ngomong ya. Nah yang kedua, selain kita mendoakan mereka, yang kedua ini sebagai kontrol sosial. Kenapa? Supaya status mereka itu benar-benar, kalau Joko ya sungguh Joko, kalau bujangan ya sungguh bujangan. Karena banyak terjadi di gereja lain, bukan gereja ini ya, gereja lain. Jangan sampai di gereja ini, ngakunya bujangan, cucunya segudang. Itu kan ada lagunya, ngakunya bujangan, cucunya ya, itu kan ada lagu itu berdasarkan kejadian atau fenomena yang sungguh-sungguh terjadi. Kontrol sosial, gereja melakukan hal itu ya, tapi intinya kita doakan mereka. Bener ya? Bujangan ya? Asli ya? Asli ya? Jangan
Toto rondo, anak telu. Nah, intinya kita semua sungguh-sungguh melakukan ini demi pernikahan di dalam Kristus yang kudus dan yang mulia di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Biarlah ibadah kami, ibadah yang sungguh memuliakan Engkau. Pada hari ini kami terus berdoa dalam rengkuhan kasih-Mu itu. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Bila ada yang dalam masalah-masalah pergumulan rumah tangga, Tuhan tolong juga. Karena ini kami memerlukan kasih dan anugerah Tuhan. Biarlah hubungan anak, orang tua, menantu, mertua dipulihkan. Hubungan suami istri diteguhkan dan dipersatukan kembali. Dan kami hanya minta pertolongan dari Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk jemaat Tuhan ini. Bila ada yang mencari pekerjaan, tiada henti-hentinya kami memohon kepadamu ya Bapa. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi ini, di tengah kesulitan dalam berbisnis, tapi kami yakin percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan hadir di hati kami, dan Tuhan menolong kami. Dan biarlah Tuhan memberikan pekerjaan. Dan biar orang yang sedang merintis usaha, memulai usaha, Tuhan juga berkati, supaya usahanya dapat berjalan dengan baik. Yang sedang studi, Tuhan juga menolong, baik yang di luar negeri, di dalam kota, Tuhan juga tolong. Supaya kami studi, anak-anak kami, suami kami, istri kami studi, lulus dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kami selalu mengucap syukur kepadamu, karena kami orang yang sudah dibebaskan, sudah dibenarkan. Terima kasih Bapa. Kami terus juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Tuhan tolong mereka memerintah dengan adil dan benar, memerintah dengan kebijaksanaan berdasarkan takut akan Tuhan. Kami mengucap syukur negeri Indonesia, negeri yang kaya, tapi banyak rakyatnya belum menikmati kekayaan negeri ini karena banyak korupsi, banyak ketidakadilan, banyak keserakahan oleh orang-orang tertentu. Tuhan tolong pemerintahan kami dengan kuat kuasa ilahi memberantas korupsi, memberantas ketidakadilan, tapi justru menghadirkan kesejahteraan rakyat. Terima kasih Bapak. Kami terus juga berdoa untuk pemerintahan kota di Surabaya. Tuhan juga menolong dan memberkati. Dan gereja Tuhan, GKT Citaraya, Tuhan juga tolong supaya gereja yang memberkati lingkungan di sekitar sini. Terima kasih Bapak. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa kami, karena kami hanya berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Datanglah kerajaanmu.
sekalian, kita sekarang bersama-sama akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Penatua yang bertugas saya undang ke depan untuk membuka meja perjamuan. Mari jemaat, kita akan nyanyikan lagu Salibnya, Salibnya. Perjamuan kudus adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus. Gereja Reformasi hanya melaksanakan 2 sakramen, sakramen perjamuan kudus dan sakramen baptisan. GKT adalah Gereja Reformasi. Dan hari ini bersama gereja-gereja di seluruh dunia kita akan mengadakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus memiliki 3 makna. Yang pertama, kita percaya dan mengimani Allah sudah menjelma jadi manusia, berada di antara manusia, melayani manusia, dan dia menjadi teladan manusia. Bahkan dia menjadi korban penebus supaya kita diselamatkan. Dan untuk menebus itu, dia melayani habis-habisan, melayani bahkan sampai mati, mencucurkan darahnya, supaya dengan darahnya itu kita dihapuskan dosa-dosa. Terima kasih, dan ini adalah berkat anugerah Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, makna yang kedua, bersama umat Tuhan di segala tempat, dan hari ini khususnya di segala penjuru dunia, bersama-sama kita mengadakan perjamuan kudus, dan itu diikat oleh kasih Kristus, rengkuhan tangannya yang tak terputuskan. Di dalam kasih rengkuhannya itu kita bersama-sama ambil bagian dalam makan roti dan minum anggur. Yang ketiga, Yesus sudah datang pertama kali, dia akan datang juga yang kedua kali, mengumpulkan orang-orang percaya, sehingga selama kita hidup ini kita selalu berfokus kepada kedatangan Kristus. Dia akan datang kembali, dan kita memiliki harapan kita semua akan dikumpulkan bersekutu dengan Bapa. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri, hati kita, tubuh, jiwa, raga kita, supaya kita berkenan pada Allah. Dan kita minta perkenanan Tuhan, pengampunan Tuhan, dan kita periksa diri kita. Kita yang sudah mendapatkan ampunan itu, sungguhkah kita juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Karena apa? Yesus berkata, jika engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Bapamu pun di surga tidak akan mengampuni engkau. Begitu dahsyat soal pengampunan itu. Karena apa? Oleh karena itu, pengampunan harus mengalir melimpahnya dari hidup kita, sebagaimana kita sudah dialiri oleh pengampunan Allah yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga,
layakkan kami, ampuni dosa kami, dan biarlah kami boleh mengambil roti dan anggur ini dengan perkenanan Tuhan. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari diri kami, tapi kami hanya bangga dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan, inilah tubuhku yang tercabik-cabik untukmu. Lalu dia mengambil cawan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Bapak Ibu sekalian, yang siap mengambil roti dan anggur ini, silakan berdiri. Penatua akan melayani saudara. Kita akan menyanyikan bait yang pertama. siap menerima roti dan anggur tapi belum menerima, bisa angkat tangan? Sudah semua? Yang di ruang ibu anak sudah semua?
Yesus berkata sambil memecah-mecahkan roti, inilah tubuhku yang tercabik-cabik untukmu demi keselamatanmu. Makanlah dengan penuh ucapan syukur. Kemudian dia berkata, inilah darah penghapus dosa. Dengan darahku dosamu diampuni, dosamu dihapuskan dan engkau memperoleh hidup yang kekal. Minumlah dengan penuh iman. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas segala pengorbanan, atas segala kasih-Mu, atas segala anugerah-Mu. Dan biarlah hidup kami diteguhkan, dipulihkan, dihibur, dan biarlah kami hidup dalam kebenaran, hidup berbuat baik, hidup untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan nyanyikan salib-salibnya dan penatua akan menutup meja perjamuan. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Doksologi. Pulanglah dan biarlah hidupmu hidup yang memuliakan Tuhan. Di dalam anugerah Tuhan engkau melakukan perbuatan-perbuatan baik, memberkati banyak orang dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa, sumber keselamatan, sumber damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya yang berkelimpahan, yang melampaui segala akal itu ke dalam rumah tanggamu, ke dalam pekerjaanmu, ke dalam pelayananmu, ke dalam studimu, ke dalam hidupmu sehari-hari. Dan biarlah anak yang tunggal itu Yesus Kristus selalu berjalan bersamamu, bahkan Ia hadir selalu di hatimu. Dan Allah Roh Kudus
menghibur, menguatkan dan meneguhkan imanmu dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.